Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari Universitas Puang Rima Galatung, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di video kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu, yaitu bercerita sebuah dongeng yang berjudul Putri Tandampalik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dahulu terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labu Satana Datu Maungge. Sering dipanggil Raja atau Datu Luwu. Karena sikapnya yang adil, arif, dan bijaksana, maka rakyatnya hidup makmur. Sebagian besar pekerjaan rakyat Luwu adalah petani dan nelayan. Datu Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Tandampalik. Kecantikan dan perilakunya telah diketahui orang banyak, termasuk diantaranya Raja Bone yang tinggalnya sangat jauh dari Luwu. Raja Bone ingin menikahkan anaknya dengan Putri Tandampalik. Ia mengutus beberapa utusannya untuk menemui Datu Luwu untuk melamar Putri Tandampalik. Datu Luwu menjadi bimbang, karena dalam adatnya seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Tetapi jika lamaran tersebut ditolak, ia khawatir akan terjadi perang dan akan membuat rakyatnya menderita. Meskipun berat akibat yang akan diterima, Datu Luwu memutuskan untuk menerima pinangan itu. Biarlah aku dikutuk asal rakyatku tidak menderita, pikir Datu Luwu. Beberapa hari kemudian, utusan Raja Bone tiba ke negeri Luwu. Mereka sangat sopan dan ramah. Tidak ada iringan pasukan atau armada perang di pelabuhan, seperti yang diperkirakan oleh Datu Luwu. Datu Luwu menerima utusan itu dengan ramah saat mereka mengutarakan maksud kedatangannya. Datu Luwu belum bisa memberikan jawaban menerima atau menolak lamaran tersebut. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datu Luwu. Mereka pun pulang kembali ke negerinya. Keesokan harinya terjadi kegaduhan di negeri Luwu. Putri Tandampalik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan, Putri Tandampalik terserang penyakit menular yang berbahaya. Berita cepat tersebar. Rakyat negeri Luwu dirundung kesedihan. Datu Luwu yang mereka hormati dan Putri Tandampalik yang mereka cintai sedang mendapat musibah. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan anaknya. Karena banyak rakyat yang akan tertular jika Putri Tandampalik tidak diasingkan ke daerah lain. Keputusan itu dipilih Datu Luwu dengan berat hati. Putri Tandampalik tidak berkecil hati atau marah pada ayahandanya. Lalu ia pergi dengan perahu bersama beberapa pengawal setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebuah keris pada Putri Tandampalik sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan apalagi membuang anaknya. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa tujuan, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Pulau itu berhawa sejuk dengan pepohonan yang tumbuh dengan subur. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat pertama kali menginjakkan kakinya di tempat itu. Pulau ini akan kuberi nama Pulau Wajo, kata Putri Tandampalik. Sejak saat itu, Putri Tandampalik dan pengikutnya memulai kehidupan baru. Mereka mulai dengan segala kesederhanaan. Mereka terus bekerja keras, penuh dengan semangat dan gembira. Pada suatu hari, Putri Tandampalik duduk di tepi danau. Tiba-tiba seekor kerbau putih menghampirinya. Kerbau bule itu menjilatinya dengan lembut. Semula Putri Tandampalik hendak mengusirnya, tapi hewan itu tampak jinak dan terus menjilatinya. Akhirnya ia diamkan saja. Ajaib, setelah berkali-kali dijilati, luka berair di tubuh Putri Tandampalik hilang tanpa bekas. Kulitnya kembali halus dan bersih seperti semula. Putri Tandampalik terharu dan bersyukur pada Tuhan penyakitnya telah sembuh.
Di suatu malam, Putri Tandampalik bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. "Siapakah namamu dan mengapa putri secantik dirimu bisa berada di tempat seperti ini?" tanya pemuda itu dengan lembut. Lalu Putri Tandampalik menceritakan semuanya. "Wahai pemuda, siapa dirimu dan dari mana asalmu?" tanya Putri Tandampalik. Pemuda itu tidak menjawab, tapi justru balik bertanya. "Putri Tandampalik, maukah engkau menjadi istriku?" Sebelum Putri Tandampalik sempat menjawab, ia terbangun dari tidurnya. Putri Tandampalik merasa mimpinya merupakan tanda baik baginya. "Mungkinkah ada bidadari di tempat asing begini?" pikir putra mahkota, merasa ada yang mengawasi. Putri Tandampalik menoleh. Sang putri tergagap, rasanya dialah pemuda yang ada dalam mimpiku, pikirnya. Kemudian mereka berdua berkenalan. Dalam waktu singkat keduanya sudah akrab. Putri Tandampalik merasa pemuda yang kini berada di hadapannya adalah seorang pemuda yang halus tutur bahasanya. Setelah beberapa hari tinggal di desa tersebut, putra mahkota kembali ke negerinya karena banyak kewajiban yang harus diselesaikan di istana Wajo. Sejak berpisah dengan Putri Tandampalik, ingatan sang pangeran selalu tertuju pada wajah cantik itu. Ingin rasanya putra mahkota tinggal di Pulau Wajo. Andre Guru Pakanyareng, panglima perang kerajaan Bone yang ikut serta menemani putra mahkota berburu, mengetahui apa yang dirasakan oleh anak kerajaannya itu. Andre Guru Pakanyareng sering melihat putra mahkota duduk berlama-lama di tepi telaga. Maka Andre Guru Pakanyareng segera menghadap Raja Bone dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami di Pulau Wajo. "Hamba mengusulkan Paduka segera melamar Putri Tandampalik," kata Andre Guru Pakanyareng. Raja Bone setuju dan segera mengirim utusan untuk meminang Putri Tandampalik. Ketika utusan Raja Bone tiba di Pulau Wajo, Putri Tandampalik tidak langsung menerima lamaran putra mahkota. Ia hanya memberikan keris pusaka kerajaan Luwu yang diberikan ayahandanya ketika ia diasingkan. Putri Tandampalik mengatakan, bila keris itu diterima dengan baik oleh Datu Luwu, berarti pinangan diterima. Putra mahkota segera berangkat ke kerajaan Luwu sendirian. Perjalanan berhari-hari dijalani oleh putra mahkota dengan penuh semangat. Setelah sampai di kerajaan Luwu, putra mahkota menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik dan menyerahkan keris pusaka itu pada Datu Luwu. Datu Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Datu Luwu merasa putra mahkota adalah seorang pemuda yang gigih, bertutur kata lembut, sopan dan penuh semangat. Maka ia pun menerima keris pusaka itu dengan tulus. Tanpa menunggu lama, Datu Luwu dan Permaisuri datang mengunjungi Pulau Wajo untuk bertemu dengan anaknya. Pertemuan Datu Luwu dan anak tunggal kesayangannya sangat mengharukan. Datu Luwu merasa bersalah telah mengasingkan anaknya. Tetapi sebaliknya, Putri Tandampalik bersyukur karena rakyat Luwu terhindar dari penyakit menular yang dideritanya. Akhirnya Putri Tandampalik menikah dengan putra mahkota Bone dan dilangsungkan di Pulau Wajo. Beberapa tahun kemudian putra mahkota naik tahta. Beliau menjadi raja yang arif dan bijaksana. Terima kasih.